Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Selena Chan sebagai pengisi suara. Episode 44, TSCK 42. Selamat mendengarkan semuanya. Makan yang banyak ya. Goda Darius melihat Alicia menghabiskan makan siang dengan lahap. Pelan-pelan nyonya, lo kan gak pernah makan sebulan aja, tambah Hilda dengan kekehannya. Alicia meraih air minum yang diserahkan Darius, kemudian menangguknya. Hilda meraih tisu untuk Alicia. Thank you, ucap Alicia pada keduanya. Makan gue teratur beberapa bulan ini guys, hanya saja seenak apapun makanan yang gue makan. Tapi jika tak sama kalian itu tidak menarik, apalagi sedang bersama dia. Daniel, jelas Alicia jujur. Kita tuh rindu lo El, kebersamaan kayak gini tuh udah jarang banget, ucap Hilda dengan tampang sedih. Dulu kita masih bisa bertemu 2 kali sehari, dan jika Tuan Daniel mengizinkan lo, kita bisa bertemu setidaknya 3 hari untuk makan siang. Tapi belakangan ini lo selalu diantar jemput sopir pribadi, lanjut Hilda mengutarakan isi hatinya. Ya, beberapa hari yang lalu Ali berhasil dengan mudah membuat nyonya mudanya membuat masalah hingga diberi hukuman. Kemanapun Alicia pergi, harus dengan sopir pribadi milik keluarga Prasetyo, dan itu membuat Alicia selalu datang dan pulang ke kantor tanpa bertemu sahabatnya yang biasanya mereka selalu berkumpul jika pagi dan sore saat pulang magang, dan sesekali bertemu untuk makan siang jika Daniel berbaik hati mengizinkan makan siang untuk Daniel dengan sahabatnya. Kalian pikir gue kagak rindu gitu? Sungut Alicia menatap Hilda dan Darius bergantian. Siapa tahu aja kan karena kesibukan lo jadi asisten suami sendiri jadi lupa deh sama kita ini, seru Hilda tanpa sensor. Mulut! Alicia segera membekap mulut Alicia. Mata Alicia memutar ke sana kemari, memindai keadaan. Beruntung semua karyawan tidak ada yang perhatikan mereka karena sibuk dengan dunia masing-masing. Gue jahit nih bibir pucat lo lama-lama, ujar Alicia mencubit gemas bibir Hilda. Enak aja lo, bibir merah muda alami gue tanpa polesan lo bilang pucat, ucap Hilda tak terima. Tapi kering. Itu suara Darius menimpali. Buru-buru Hilda menjilat bibirnya. Tawa Alicia dan Darius pecah melihatnya. Kalian teman laknat, gue kutuk kalian jadi manusia paling bahagia baru tahu rasa, ucap Hilda kesal. Beruntung mereka adalah teman baiknya. Amin, seru Alicia dan Darius berbarengan. Ketika sahabat itu kompak tertawa. Sungguh sederhana bisa melihat tawarnya itu. Siang itu mereka bertiga lewatkan dengan bercengkrama dan tentunya dengan canda tawa. Tak terasa, waktu singkat makan siang sudah habis. Alicia mendesah panjang melihat jam di pergelangan tangannya. 5 menit lagi, jam kerja dimulai. Oke, saatnya kembali ke dunia orang dewasa, ucap Alicia tampak berat. Semua itu tak lepas dari mata Hilda dan Darius. Lo mau kabur aja, tawar Darius serius. Sedang Alicia yang memutar bola mata malas. Ini bukan kali pertama kedua sahabatnya menawarinya usulan untuk kabur. Namun, sejak pertama kali mengetahui bahwa Alicia telah dikorbankan untuk menjadi istri pengganti seorang penerus Prasetyo yang dikenal kejam. Mau kabur kemana? Balas Alicia sekenanya. Gue enggak punya tujuan selain keluarga Dinata, sebab lo belum bisa menghidupi diri lo, dan pasti keluarga Dinata yang biadab itu akan menemukan lo dimanapun lo berada, terus akan menghukum lo, dan mungkin akan membunuh lo detik itu juga. Setelah Darius memotong ucapan Alicia, yang jawabannya selalu sama jika ditawari oleh kedua sahabatnya untuk melawan kekejaman keluarga Dinata. Mau sampai kapan, El? Tanya Darius kali ini serius. Suasananya sedikit meninggi. Lo yakin setelah mendapat pekerjaan lo bisa kabur semudah yang lo pikir? Keluarga Dinata tidak akan melepas lo. Bahkan setelah menikah pun mereka masih mengusung hidup lo, ucap Darius panjang lebar, agak kesal dengan sikap yang terlalu baik sahabatnya. Mungkin sedikit bodoh, karena memang status ini hanya pengganti, dan orang yang memiliki status ini akan mengambil kembali posisinya kapanpun ia mau. Balas Alicia, sedikit bentakan, muak rasanya dengan hidupnya. Please, gue juga ingin pergi jauh, gue muak dengan semuanya. Dari Alicia, jujur, ia ingin menghilang saja rasanya. Namun lagi-lagi, Alicia tak punya tahap yang kuat untuk melakukan itu. Mengingat yang mengikatnya sekarang adalah orang paling berkuasa se-Asia. Ditambah, ayahnya juga melakukan apapun jika sampai Alicia mempermalukannya. Dinata tak akan tinggal diam. Mudah saja bagi seorang Dinata dan Prasetyo menemukannya.
dan menganjurkan seorang gadis biasa seperti Alicia. "Ke planet Mars yuk," sahut Vilda. "Nah, kalau ke planet Mars gue ikut. Mereka tidak akan berani mengejar sampai ke sana, sebab di sana tidak berlaku uang dan kekuasaan," tambah Alicia tersenyum miring. Alicia menghela nafas panjang saat tubuhnya sedang berada dalam lift menuju ruang presir. Setelah tadi diantar oleh Vilda dan Darius hingga depan lift khusus presir. "Sabar, bertahan sebentar lagi," ucap Alicia menyamati dirinya. Namun tetap saja, raut wajah sedih tetap mendominasi. Tasya tersenyum hangat melihat Alicia keluar dari lift. "Siang, Sekretaris Tasya," sapa Alicia. "Hus, kaku amat, udah dibilangin panggil nama aja," teringat Tasya. "Nggak sopan dong, saya lebih muda daripada Anda," balas Alicia tak enak dengan cengiran. Tasya mendengus merasa Alicia menyindirnya tua, namun tak sampai masuk ke dalam hati. Ya, hubungan keduanya perlahan membaik. Yang awalnya Tasya tak menyukai Alicia karena menganggap Alicia hanya gadis remaja yang tak tahu apa-apa sebagai asisten. Tasya pikir Alicia akan merepotkan Tuan Daniel dan tentu akan berakibat padanya dan Sekretaris Ali. Namun setelah melihat jika Alicia mampu mengimbangi perilaku semena-mena Daniel, Tasya bangga akan Alicia dan Tasya selalu menyemangati Alicia. Dan mulai dari situ, Alicia banyak dibantu oleh Tasya, entah mengajari soal tata keasistean atau juga cara bernafas saat berada dekat Daniel. Dan Alicia benar-benar mengaplikasikan ilmu dari Tasya. "Iya bocah, masuk sana. Si Tuan ini merasa tersinggung," ucap Tasya sok kesal mengusir Alicia. "Baiklah, si anak kecil ini masuk dulu," kata Tasya, ucap Alicia. "Oke, good. Sekarang kita kakak adik," seru Tasya setuju dengan sebutan kakak yang diberikan Alicia. Mereka sama tertawa. Kemudian Alicia pamit masuk. Sebab waktu jam kerja beberapa detik lagi dimulai. Jika terlambat barang sedikit pun, Alicia akan berakhir dengan hukuman. "Semangat!" bisik Tasya, mengangkat kepala tangannya ke atas, memberi semangat pada adik barunya itu. Alicia membalas dengan menggunakan gerakan yang sama. Oke para pendengar semuanya, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.